Ya, sehingga Arianisme ini percaya hanya Allah Bapa yang sepenuhnya Allah, Allah Anak lebih rendah, Allah Roh Kudus apalagi. Yang menarik ya, satu kan dari cerita dari daratan Tiongkok ya, Sun Gokong lah. Ya sementara yang satu kan dari Yunani ya, Hercules, Zeus. Ya sehingga ini kan secara jarak, lokasi kan jauh ya. Tapi heran ya, saudara menyadari enggak? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur kita boleh sama-sama masuk kepada fokus yang ke-16, di mana kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai Allah Tritunggal. Tapi kali ini kita akan melihat 3 rumusan penting berkenaan dengan Allah Tritunggal. Ya, di dalam fondasi yang ke-15 kita melihat bersama-sama bagaimana kebenaran mengenai Allah Tritunggal meskipun sulit, kita tidak bisa mengerti secara penuh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti secara cukup. Kenapa? Ya karena kebenaran mengenai Allah Tritunggal dinyatakan di dalam Alkitab, dinyatakan di dalam karya keselamatan dan juga dinyatakan di dalam karya ciptaan. Ya sehingga pada kesempatan itu kita melihat bagaimana ciptaan ini sungguh-sungguh menunjukkan ya relasi antar manusia itu menunjukkan ya betapa Allah itu Tritunggal adanya. Ya sehingga saudara kalau saudara memperhatikan alam ini saudara akan melihat juga ya bagaimana di dalam alam ini heran ya. Di satu sisi ada keragaman yang tidak habis-habisnya. Ya ada begitu banyak kaya ragam yang tidak habis-habisnya. Di sisi yang lain saudara juga bisa melihat kesederhanaan yang juga begitu nyata. Ya sehingga nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya hanya itu kan bisa menjadi sekian banyak lagu, siapa bisa menghitung. Ya demikian pula warna ya, dari putih menjadi magiku hibiniu begitu ya. Kemudian bisa menjadi sekian banyak warna yang ada dalam dunia ini. Jika saudara memperhatikan enggak ya, dunia kita itu begitu kompleks, begitu rumit, sekaligus juga begitu sederhana. Ya begitu menyatu ya sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan sedemikian mulus. Ya sehingga saudara sungguh-sungguh ya baik Alkitab maupun karya keselamatan maupun karya penciptaan itu menunjukkan Allah adalah Tritunggal adanya. Nah hari ini kita akan secara fokus melihat ya apa yang Alkitab katakan mengenai Tritunggal. Ya betulkah Alkitab mengatakan mengenai Tritunggal? Betul. Ya bahkan bukan hanya di dalam perjanjian baru ya, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Ya meskipun di dalam perjanjian lama tidak sejelas seperti di dalam perjanjian yang baru. Ya sehingga di dalam perjanjian lama ada beberapa ayat yang mengindikasikan, ya saya hanya akan mengambil satu saja yang saudara kemungkinan besar juga akan tahu ya, bagaimana dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah hendak menciptakan manusia, seperti ada perbincangan. Ya, marilah kita menjadikan manusia yang serupa dengan gambar dan rupa kita. Itu Kejadian pasal yang pertama. Siapa kita ini? Ya, kenapa dipakai kata kita? Ada tafsiran yang mengatakan, oh jangan-jangan itu Allah berbicara kepada malaikatnya. Tetapi Allah tidak pernah di dalam Alkitab dicatat menyebut malaikat itu sebagai kita. Seolah-olah antara Allah dengan malaikat itu sejajar. Tidak pernah. Ya, ada juga yang mengatakan, oh jangan-jangan ini cuma gaya bahasa ya. Seperti kalau ada seorang presiden mengatakan, kami, gitu ya, kami berterima kasih. Sebetulnya ya hanya saya, cuman ya untuk gaya bahasa dia suka pakai kata kami. Jangan-jangan di Kejadian 1 juga seperti itu. Tapi kok aneh ya, tidak ada dalam bagian yang lain. Begitu ya, bagaimana Allah memakai bentuk kata kita, bentuk jamak. Ya, sehingga saudara saya percaya tafsiran yang paling menjelaskan itu adalah ya ini adalah indikasi awal meskipun tidak terlalu jelas. Ya, indikasi awal bahwa Allah itu tunggal tetapi bukan tunggal-nggal istilah saya ya. Tunggal tetapi di dalam artian Tritunggal. Sehingga di dalam Kejadian pasal yang pertama sudah bisa menemukan ada Allah di sana, ada firman di sana, ada roh Allah yang melayang-layang di atas air.
Cuman memang tadi saya mengatakan di perjanjian lama kurang begitu jelas. Di perjanjian baru setelah Kristus itu datang ke tengah-tengah dunia ini, maka banyak hal di dalam perjanjian lama yang belum jelas menjadi sangat jelas. Ya sehingga begitu saudara pindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ya ini sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya sudah bisa memperhatikan di sini, saya ambil 3 ayat saja, gitu ya. 3 ayat saja saudara perhatikan. Ya dikatakan apa? Yang pertama saya mengambil dari Matius 28 ayat 19 ya. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, saya akan ambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dikatakan apa? Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu lagi yang terakhir. Ya 2 Korintus 13 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Harusnya saudara sudah tahu ya, di dalam ketiga ayat ini persamaannya apa? Ya, persamaannya adalah di sana muncul Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, sehingga dalam perjanjian baru kita melihat, wah, lebih dari satu ya. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kedua juga Roh, Tuhan Yesus ya, dan Allah Bapa. Yang ketiga juga Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Ya sehingga ayat-ayat ini menunjukkan dalam perjanjian baru jelas ada 3 pribadi ini. Dan bahkan sebetulnya kalau saudara membaca dan mengerti dengan lebih dalam sedikit, saudara akan melihat ya, ketiga ayat yang tadi saya kutip bukan cuma menunjukkan ada 3 pribadi, ya ada 3 pribadi Allah, tetapi juga sekaligus menunjukkan ketiganya ini setara. Ada yang tahu enggak ya? Ya, kalau saudara memperhatikan lagi ayat-ayat tadi, ya kalau tadi saya tanya dari 3 ini ada yang tahu enggak kenapa kok orang Kristen percaya ada 3 pribadi? Gampang ya, ya karena memang kan 3-3-nya muncul di dalam ketiga ayat tadi. Tapi kalau saya mengatakan ada yang tahu enggak? Bagaimana ya dari ketiga ayat tadi kita bisa mengatakan bukan cuma 3 pribadi, tetapi ketiga pribadi itu setara. Tahu dari mana? Dari ayat-ayat tadi. Saudara mungkin berpikir dari mana ya Pak? Saudara, ini satu hal yang kita perlu sadari ya. Bukan cuma ketiga ayat tadi, ya masing-masing memunculkan 3 pribadi. Tetapi perhatikan gak urut-urutannya? Perhatikan gak urut-urutannya? Urut-urutannya itu sama atau beda. Ya, yang terkenal kan yang pertama ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa dulu? Bapa, setelah itu Anak, terakhir Roh Kudus. Yang kedua, sama atau beda? Wah, beda ya. Roh dulu, Anak, baru Allah. Yang ketiga, beda lagi ya. Tuhan Yesus dulu, baru Allah, baru Roh Kudus. Saudara, sadar enggak? Dan tahu enggak ini artinya apa? Ya sebetulnya ya ini artinya adalah di dalam perjanjian baru tidak ada masalah secara urut-urutan. Kenapa begitu ya? Ya karena memang ketiganya setara. Tidak bisa loh ya. Kalau hari ini misalnya saudara memimpin sebuah acara yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dan kemudian saudara mengatakan, saudara mari kita menyambut Wakil Presiden kita, gitu ya. Kemudian baru Bapak Presiden kita. Boleh enggak ya? Ya kira-kira apa yang terjadi ya kalau saudara sebagai MC, saudara mengatakan tadi ya, mari kita sambut terlebih dahulu Bapak Wakil Presiden. Dan setelah itu, mari kita sambut Bapak Presiden. Saya rasa saudara sedang membawa diri ke dalam pencobaan itu, kalau saudara melakukan hal itu. Ya, paham ya? Ya kan enggak bisa, harus Presiden dulu. Baru kemudian Wakil Presiden. Kenapa? Ya karena meskipun kita menghormati Wakil Presiden, ya tetap Presiden itu Presiden. Ya secara jabatan begitu ya. Dia yang lebih dihormati, dia yang lebih menentukan. Presiden kok, yang ini wakil. Sehingga lihat ya, Presiden dan Wakil Presiden pun itu tidak boleh dibalik-balik. Ya, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga sama. Tidak boleh dibalik-balik. Tapi tadi saudara melihat sendiri ya, di dalam Alkitab bisa ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus, Anak, Bapa. Ya, kemudian juga Anak
Bapa, Roh Kudus. Kok bisa ya? Ya karena memang setara, tidak ada masalah. Ya, sehingga saudara, hari ini kita akan melihat 3 rumusan penting berkenaan dengan Tritunggal. Kalau saudara mengerti ketiga rumusan ini, ya maka secara pengenalan saudara akan Tritunggal aman. Ya saudara, benar-benar kembali kepada Alkitab, kalau saudara mengamini 3 pernyataan mengenai Tritunggal yang sangat sederhana ini. Yang pertama itu apa? Ya yang pertama adalah saudara mesti ingat ya, Allah kita Esa. Ya, Allah kita Esa, ya orang Kristen bukannya menyembah 3 Allah, orang Kristen menyembah Allah yang Maha Esa. Ya, kita sepenuhnya setuju dengan sila pertama kita. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang pertama Allah kita Esa, yang kedua Allah kita 3 pribadi. Yang ketiga, ketiga-tiganya adalah Allah dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Ya, sekali lagi ya, Allah kita Esa, ya, Allah kita 3 pribadi, ketiganya adalah Allah yang sepenuh-penuhnya. Nah coba sekarang kita melihat masing-masing, ya betulkah itu yang Alkitab itu ajarkan. Setelah kita mulai dengan yang paling sederhana ya, yang paling jelas, yang paling langsung, yaitu apa? Allah itu Esa. Saudara bisa melihat perjanjian lama, saudara akan menemukan ayatnya dengan sangat jelas. Ya saya bacakan satu saja. Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat. Mengatakan apa? Dengarlah hai orang Israel, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya ini adalah ayat terpenting di dalam perjanjian lama, ayat terpenting di dalam Taurat. Ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya sementara di dalam perjanjian baru ya sama. Ya banyak menegaskan keesaan Allah, saya kutip satu saja. Dari Yakobus pasal kedua yang ke-19 dikatakan apa ya? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Wah ini ayat yang menarik ya. Yang mengatakan bukan cuma penulis yaitu Yakobus yang percaya Allah itu satu. Bukan cuma orang Kristen yang percaya Allah itu Esa. Menarik ini. Ayat ini mengatakan setan pun juga tahu percaya kalau Allah itu Esa. Dan mereka gemetar. Yang berarti baik PL maupun PB ya, sama-sama menegaskan keesaan Allah. Dan yang saudara perlu memperhatikan di sini, keesaan ini bukan hanya sekedar mereka punya satu tujuan, mereka mempunyai satu rencana, mereka sifatnya itu sama, begitu ya. Tidak ya. Tapi pada waktu Alkitab mengatakan Allah itu Esa, ya Esa. Esa secara seesa-esanya. Esa dalam pengertian semenyeluruhnya. Ya sehingga saudara, itu kenapa ya saya sudah sempat menyinggung di dalam fokus kita sebelumnya ya. Meskipun ini sulit untuk dimengerti, tapi realitanya begitu. Ya baik pada waktu kita melihat keselamatan, ya meskipun pada waktu kita melihat ciptaan, dunia ini tidak bisa jalan loh kalau Allah itu benar-benar banyak. Begitu ya, dan semuanya mempunyai kekuatan yang sama. Ya, saudara masih ingat ya, di dalam fokus-fokus kita sebelumnya, bahkan ketika Allah itu dua, ya dualisme, ya, dunia kacau loh ini. Ya kacau, kalau dua kekuatan yang sama-sama besar, ya itu pasti resep untuk kekacauan. Tapi saudara lihat kan, dunia ini berputar, ya dunia ini masih jalan. Begitu ya, demikian pula keselamatan di dalam iman Kristen. Banyak orang Kristen tidak menyadari ya, keselamatan itu sulit. Dan sulit bukan cuma dalam pengertian seperti yang sudah kita bahas, tapi juga sulit karena melibatkan ribuan tahun. Ya berapa lama itu? Dari sejak Adam sampai kepada Kristus. Berapa lama itu dari sejak Kristus sampai hari ini? Ya sudah 2000 tahun. Ya dan bagaimana keselamatan itu terus dikerjakan. Diperlukan kedaulatan Allah yang besar ya untuk keselamatan itu bisa berjalan. Sehingga saya ingat ya, pada waktu saya masih kecil, ya waktu itu belum ada drama Korea, ya sehingga waktu zaman saya waktu itu yang populer bukan drakor ya, tapi cerita silat, begitu ya, itu serian tuh cerita silat. Nah satu kali ya, saya ingat waktu saya masih SD kok. Ya mungkin sekitar kelas 2, kelas 3 gitu ya. 2-3 SD saya lagi suka satu film silat ini. Ceritanya itu mengenai 8 dewa. Ya, tapi sebelum mereka menjadi dewa.
Ya, satu kali ceritanya mereka itu dijebak oleh musuh-musuh mereka. Ya, mereka masuk ke dalam gua. Ya, mereka masuk ke dalam gua, kemudian lawan-lawan mereka itu menunggu di depan gua. Sehingga kalau sampai mereka keluar, serang. Wah, begitu ya. Ya, sehingga saudara, 8 dewa ini ceritanya belum jadi dewa ya. Sehingga kekuatan mereka juga terbatas. Ya, sehingga mereka tahu nih, kalau mereka keluar, wah gawat. Sehingga mereka memutuskan untuk kita tunggu di dalam aja. Sampai mereka capek, ya baru kemudian kita keluar. Tapi kemudian para lawan mereka itu ternyata cerdik ya. Salah satu mengatakan seperti ini, gini aja. Ya, saya akan berikan jampi-jampi di pintu gua ini. Ya, sehingga tidak ada orang bisa keluar dari dalam. Gitu ya. Kemudian kita bakar, asapnya kita masukkan ke dalam. Biar mereka itu mati kesesakan, sesak nafas. Dan setelah itu mereka kerjakan ya, jampi-jampi, ya pintu guanya dijampi-jampi, kemudian sudah ranting-ranting dibakar, asap mulai masuk, kemudian yang tadi itu mengatakan, saya mau pergi dulu. Terus yang lain mengatakan, kalau kamu pergi itu nanti mereka keluar bagaimana? Terus dia mengatakan, oh tenang, jampi-jampi saya ini begitu kuat, ya sehingga ya dia mengatakan bahkan yang tertinggi tidak akan bisa melepaskan orang-orang ini. Saudara, waktu saya masih kecil, ya saya masih SD, dan pada waktu saya dengar dia mengatakan yang tertinggi tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Saudara, saya sungguh-sungguh bersyukur. Ya masih kecil ini ya, tapi saya sungguh-sungguh bersyukur. Kalau satu sisi saya sungguh-sungguh heran, yang tertinggi kok tidak bisa melepaskan ya. Tapi di sisi yang lain, di dalam pemikiran anak kecil ini ya, saya bersyukur Tuhan saya tidak gitu. Begitu ya, di dalam Alkitab kita menemukan Allah yang Esa itu bisa mengerjakan apa saja. Ya bisa mengerjakan apa saja. Ya, sehingga saudara, setelah saya tambah besar, saya baru sadar ya. Ternyata heran ya. Saudara di sini mungkin ada yang pernah melihat Sun Gokong gitu ya. Juga mungkin pernah ada yang melihat Hercules. Ada yang enggak tahu? Gitu ya, tahu ya. Yang menarik ya, satukan dari cerita dari daratan Tiongkok ya. Sun Gokong lah. Ya sementara yang satu kan dari Yunani ya. Hercules, Zeus, ya kemudian dewa-dewa yang lain. Ya sehingga ini kan secara jarak, lokasi kan jauh ya. Tapi heran ya, saudara menyadari enggak? Sama-sama ya, dewa-dewanya tidak ada yang sepenuhnya berdaulat. Sadar enggak? Saudara kalau pernah melihat Hercules, ya Hercules itu ceritanya apa ya? Hercules sedang menolong Zeus. Menolong dari serangan siapa? Dari serangan Hades. Saya pada waktu melihat ini pertama kali heran. Loh kan Zeus yang paling tinggi. Lah kok bisa kalah sama Hades? Untungnya ada Hercules. Nah menarik, saudara kalau melihat tadi yang cerita-cerita Sun Gokong. Ini Sun Gokong kok bisa memporak-porandakan istana dewa ini bagaimana ya? Ya sama ya. Jadi kalau dewa itu banyak, ya tidak ada yang berdaulat penuh. Ada yang mungkin berkuasa di lautan, ada yang berkuasa di mana gitu ya. Sehingga saya masih ingat pada waktu saya masih SD juga ya, diceritai ya ada sebagian orang di Indonesia kalau mau panen doanya kepada siapa? Dewi Sri. Ya kalau mau melewati Laut Selatan doanya kepada siapa begitu ya? Ya ratu dari pantai selatan dan seterusnya begitu. Ya sehingga kalau Allah itu banyak, ya maka ya tidak ada yang sepenuhnya berdaulat. Nah kalau benar seperti itu, kok bisa alam ini berjalan sedemikian natural ya? Dan bahkan kenapa keselamatan di dalam iman Kristen itu bisa jalan? Ya sehingga saudara di sini kita bersyukur ya karena Alkitab menegaskan Allah itu adalah Allah yang Esa. Gitu ya, Allah yang Esa. Sekaligus kita bersyukur. Yang kedua, tadi saya mengatakan Alkitab juga menegaskan Allah itu adalah 3 pribadi. Ya, tadi kita menemukan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan pada waktu kita mengatakan Allah adalah 3 pribadi, pada waktu Alkitab mengatakan Allah adalah 3 pribadi, ya dari ayat-ayat tadi kita melihat dengan jelas ya, Bapa bukan anak. Keduanya adalah pribadi yang berbeda. Bedanya jelas. Gitu ya. Bapa juga bukan Roh Kudus. Keduanya adalah pribadi yang juga berbeda. Ya, demikian juga sama. Anak bukan Roh Kudus. Keduanya adalah juga pribadi yang berbeda. Sehingga dari ketiga ayat tadi saudara melihat ya, masing-masing itu bisa dibedakan meskipun tidak bisa dipisahkan.
Ya, jadi ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah itu adalah satu. Ya, sehingga saudara, ini sesuatu hal yang sangat indah ya, yang tercermin juga di dalam keselamatan kita, di dalam hidup Kristen kita, di dalam penciptaan. Ya, sehingga saudara, meskipun kita melihat di satu sisi tadi ya, Allah itu Esa. Itu kenapa keselamatan yang ribuan tahun bisa berjalan, ciptaan yang sedemikian rumit bisa juga berjalan dengan baik. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mempunyai peran masing-masing baik di dalam penciptaan maupun juga di dalam keselamatan. Ya, sehingga saudara, Alkitab mengatakan apa? Allah Bapa merencanakan keselamatan. Ya, Allah Anak itu menggenapkan keselamatan pada waktu dia turun ke tengah-tengah dunia ini, ya mati untuk menebus dosa orang percaya. Allah Anak sedang menggenapkan rencana keselamatan Allah Bapa. Lalu Allah Roh Kudus ngapain dong? Ya, kalau Allah Bapa merencanakan, ya Allah Anak itu menggenapkan, lalu peran daripada Allah Roh Kudus itu apa? Nah, saudara perhatikan baik-baik, Allah Roh Kudus mengaplikasikan rencana keselamatan Allah Bapa yang sudah digenapkan oleh Allah Anak. Ya, sehingga saudara masih ingat pada waktu kita berbicara mengenai keselamatan, setelah kita selamat, ya kita bersyukur Allah gak kemudian mengatakan, ya sudah ya, beres ya, utangmu lunas. Sudah ya, jangan nakal-nakal lagi ya. Tidak. Tapi setelah kita diselamatkan, maka Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Ya, sehingga siapa yang bisa mempertobatkan kita? Saudara pernah heran gak ya, kenapa kok saudara bisa bertobat? Ya, karena misalnya ya, kalau saya kasih sebuah contoh sederhana aja. Jikalau misalnya ya, ada seorang teroris, ya kemudian dia sedang melarikan diri, dia tiba di sebuah tempat di mana dia merasa, wah di sini aman ini, tidak akan ketahuan. Betul ya, dia di sana sekian lama, betul-betul nggak ada yang tahu loh kalau dia teroris, dan juga tidak ada yang ngejar, ya sehingga dia mulai berani keluar rumah ini. Sehingga satu kali dia ke pasar, pada waktu dia kembali dari pasar, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah ternyata dia kerampokan. Teroris juga bisa kerampokan loh. Gitu ya. Sehingga saudara permisi tanya ya. Kalau saudara misalnya jadi terorisnya, saudara kerampokan, apa yang saudara lakukan? Siapa yang langsung mau pergi ke kantor polisi? Ada enggak? Ya. Ada enggak menurut saudara ya? Teroris yang kerampokan itu kira-kira akan ke kantor polisi atau tidak? Ya, saya rasa saya bisa tahu jawaban saudara, saudara juga bisa tahu jawaban saya ya. Ya mestinya ya enggak lah Pak, ya pastinya tidak. Gitu ya. Loh kenapa? Dia enggak pingin perampoknya ketangkep ya. Loh ya pasti pingin. Nah terus kenapa enggak ke kantor polisi? Ya jelas lah, dia lebih benci polisi ketimbang benci perampok. Gitu ya, karena dia tahu dia teroris. Sehingga saudara pernah sadar enggak ya? Kok bisa ya kita orang berdosa berani datang di hadapan Allah, hakim di atas segala hakim? Kok bisa ya? Begitu ya, kok mau ya? Ya padahal kita ini hatinya keras seperti itu. Nah saudara, itu Alkitab mengatakan itu bukan kebetulan. Ya bukan kebetulan, karena Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, dan Allah Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa, Allah Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus juga yang tinggal di dalam hati kita, memimpin kita, menyertai kita sampai satu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan. Ya, sehingga saudara jelas ya, sehingga meskipun karya keselamatan itu adalah karya Allah yang Tritunggal, karya Allah yang sepenuhnya berdaulat, sekaligus juga ya karya keselamatan itu bersifat pribadi. Ini yang indah, begitu ya, ini yang indah. Ya jika Allah itu hanya tunggal-gal, bagaimana saya bisa datang kepada Dia? Ya tapi seperti yang kita bahas di dalam fokus sebelumnya ya, kok bisa ya anak mengasihi mama? Mama mengasihi anak. Bahkan setelah mama meninggal, anak tetap ingat sama mama. Apakah betul ini cuma sekedar survival of the fittest seperti dikatakan oleh evolusi? Tidak. Terus dari mana ini? Cinta monyet masa bisa seperti itu ya? Ya saya pernah sekali pada waktu pimpin kebaktian pemakaman, gitu ya, kebaktian tutup peti. Ya ini keluarga punya kebiasaan yang unik.
gitu ya. Cucu-cucu dulu tulis di kertas, taruh di peti mati. Ya, kemudian anak menantu tulis sesuatu di kertas ya untuk yang meninggal ini ya. Kemudian mereka taruh di peti mati. Terakhir istrinya. Ya, saya perhatikan ya, istrinya tulis panjang gitu ya. Enggak tahu tulis apa itu ya. Tapi dia tulis panjang kemudian dimasukkan ke peti mati, baru kemudian ditutup. Saya benar-benar tergerak loh. Ya karena saudara dan saya bisa amin ya. Mereka sudah nikah puluhan tahun, siapa bisa menghitung pernah bertengkar berapa kali itu. Ya pernah berantem berapa kali, jangan-jangan mungkin pernah berantem berat. Heran ya, masih bisa saling mengasihi. Dari mana? Gitu ya, jika ada yang mengatakan, itu buktinya Allah tidak ada. Kalau Allah ada, mestinya tidak ada kematian. Nah kalau Allah tidak ada, kok bisa orang menangisi kematian? Ya, kok bisa ya? Dan sampai mengingat-ingat sedemikian rupa. Dari mana itu? Ya, dari mana? Saudara, Alkitab mengatakan, ya karena Allah Tritunggal, ya sehingga keselamatan bersifat pribadi. Penciptaan juga bersifat pribadi. Haleluya enggak? Seneng enggak? Ya, Allah itu berdaulat, sekaligus Allah itu berpribadi. Kita bisa datang kepada Dia karena kita tahu Dia bisa menolong kita, sekaligus Dia bisa mengerti kita. Bukan cuma menolong, tetapi juga mengerti. Bukan cuma mengerti, tetapi juga bisa menolong. Dan yang terakhir, yang ketiga, Alkitab juga mengatakan ketiga pribadi itu adalah Allah. Sehingga tadi sudah kita melihat di dalam perjanjian baru tidak masalah. Mau Bapak dulu, ya mau anak disebut dulu, mau Roh Kudus disebut dulu, ya tidak masalah. Ya karena memang ketiganya setara. Allah Bapa sepenuhnya Allah, Allah Anak sepenuhnya Allah, Allah Roh Kudus sepenuhnya adalah Allah. Sehingga di dalam hal ini ya hati-hati dengan ajaran yang hari ini mungkin banyak beredar yang menyerupai bidat Arianisme. Ya, bidat Arianisme adalah salah satu bidat di dalam awal mula kekristenan yang mengatakan bagaimana Kristus itu serupa tetapi tak sama. Ya, sehingga perhatikan ya, homoousios itu artinya sama naturnya. Homoiousios itu artinya naturnya serupa. Beda sedikit aja loh Pak, beda banyak itu. Ya karena serupa berarti tidak sama. Ya, sehingga Arianisme ini percaya hanya Allah Bapa yang sepenuhnya Allah, Allah Anak lebih rendah, Allah Roh Kudus apalagi. Sehingga hari ini ya banyak yang mengatakan sedemikian, tapi sebetulnya itu tidak benar. Karena tadi kita melihat secara urut-urutan bisa beda-beda kok. Sementara kalau saudara mengatakan mari kita menyambut Bapak Wakil Presiden, apalagi ya mari kita menyambut asisten menteri, ya kemudian menteri. Kemudian wakil presiden, kemudian presiden. Ya saudara tidak akan diundang seumur hidup itu namanya, menjadi MC. Ya sehingga di dalam Alkitab jelas dikatakan esensi kealahan nyata di dalam seluruh kepenuhannya, di dalam setiap pribadi Tritunggal. Ya sehingga Allah Bapa Maha Kuasa, Allah Anak juga, Allah Roh Kudus juga. Allah Bapa Maha Tahu, Allah Anak juga, Allah Roh Kudus juga. Allah Bapa Maha Ada, Allah Anak juga, Allah Roh Kudus juga. Ya, setiap pribadi merupakan manifestasi dari esensi ilahi dan setiap pribadi setara memiliki setiap atribut keilahian atau kealahan. Sehingga sekali lagi kita bersyukur ya, siapa yang tinggal dalam hati kita? Allah Roh Kudus. Begitu ya. Ya, sehingga kenapa Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita? Bukan karena terpaksa ya, karena paling inferior, juga yang paling superior di surga. Yang tengah-tengah datang ke tengah-tengah dunia tapi sementara. Yang paling inferior, yang paling rendah, kasihan ya, tidak ada pilihan, mesti tinggal dalam dunia, dalam hati kita. Tidak. Allah Roh Kudus tinggal dalam hati kita dengan segala kerelaannya. Demikian juga kita bersyukur. Kenapa Yesus yang turun ke dalam dunia? Sekali lagi bukan sekedar ya karena terpaksa disuruh Bapak. Begitu ya? Tidak. Alkitab mengatakan Allah Anak karena mengasihi kita. Dia dengan rela mengosongkan diri. Ya, mengambil rupa manusia, menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Ya, sehingga bukan yang paling jelek, yang paling rendah, yang tinggal dalam hati kita, gitu ya, yang paling baik, yang di surga. Tidak. Kita betul-betul bersyukur Alkitab menyebut kita sebagai anak Allah itu betul-betul secara meaningful sekali. Sehingga saudara, ini adalah 3 rumusan penting berkenaan dengan Tritunggal ya. Ya Allah kita Esa, ya Allah kita 3 pribadi.
Dan ketiga-tiganya Allah yang sepenuh-penuhnya sama. Loh kok bisa Pak? Allah Esa, Allah tiga pribadi tapi ketiganya sepenuh-penuhnya itu adalah Allah. Ya kan cuman kalau Allah itu Esa, Allah tiga pribadi, ya mestinya kan ketiganya tidak sepenuhnya Allah. Gitu ya. Kalau Allah itu tiga pribadi, ketiga-tiganya sepenuh-penuhnya Allah, kan mestinya Allahnya ndak esa begitu ya. Kalau Allah itu esa, ya ketiga-tiganya adalah sepenuh-penuhnya, kenapa kok tiga pribadi? Nah, Saudara kembali kepada fokus yang sebelumnya, Saudara silakan lihat di sana. Ya di sana saya mengatakan kita memang tidak bisa mengerti secara penuh. Tapi saya percaya dari semua penjelasan ini, kita bisa mengerti secara cukup. Ya, dan tadi berkali-kali saya mengatakan buktinya begitu banyak. Ya sehingga sama ya, hari ini kita melihat manusia juga bingung ya. Cahaya itu partikel atau cahaya itu gelombang. Ya, secara semestinya ya partikel itu partikel, gelombang itu gelombang, tidak bisa sama. Tapi cahaya ternyata mau dibilang partikel itu ya bisa, cahaya mau dibilang gelombang itu ya bisa. Ya, sehingga hari ini terus bagaimana? Ya sudah, percaya bahwa cahaya adalah gelombang sekaligus partikel, meskipun tetap tidak bisa menjelaskan kok bisa ya cahaya itu gelombang sekaligus partikel. Karena sekali lagi ya, manusia terbatas. Menjelaskan natur diri juga tidak bisa, menjelaskan natur cahaya juga tidak bisa, menjelaskan natur Allah ya mana bisa mengerti secara penuh. Tapi kita bersyukur Allah sudah mewahyukan dirinya di dalam Alkitab. Dan jelas sebagai fondasi ke-16 kita ya, Alkitab mengatakan Allah itu Esa, Allah kita tiga pribadi, ketiganya Allah sepenuhnya. Kita bersyukur, ya kita mengamini, kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.